Selain sebagai tempat tinggal, rumah ini juga menjadi ruang diskusi antara Bung Karno muda dengan ayahnya tentang pendidikan, kebangsaan, dan keadilan sosial, nilai-nilai yang kelak membentuk fondasi perjuangannya. Sejak tahun 2012, rumah ini telah difungsikan sebagai museum situs Istana Gebang dan dikelola oleh pemerintah Kota Blitar. Museum ini menyimpan sejumlah peninggalan keluarga Bung Karno, seperti foto-foto lama, tempat tidur, meja belajar, dan sepeda tua yang masih terawat dengan baik. Istana Gebang juga menjadi lokasi penting dalam peringatan hari lahir beliau setiap tanggal 6 Juni yang dihadiri oleh masyarakat, pelajar, dan tokoh-tokoh nasional. Selain itu, museum ini berfungsi sebagai sarana edukasi sejarah bagi generasi muda agar dapat memahami perjalanan hidup dan perjuangan Bung Karno. Halo guys, kunjungan ketiga kita adalah Museum Bung Karno. Nah, Museum Bung Karno adalah museum yang menyimpan koleksi buku, lukisan, dan audiovisual yang berkaitan dengan Soekarno, Presiden pertama dan Proklamator Republik Indonesia. Tempat ini terletak pada Kompleks Makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Perpustakaan dan museum ini berada di bawah naungan pemerintah Kota Blitar dan merupakan unit pelaksana teknis atau UPT dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Latar belakang, pembangunan perpustakaan dan Museum Bung Karno berasal dari keinginan pemerintah untuk mendirikan museum tentang Soekarno. Pembangunannya dimulai pada 2003 dengan arsitek asal ITB, Pribadi Widodo dan Baskoro Tejo, dan diresmikan pada 3 Juli oleh Presiden Republik Indonesia kelima, Megawati Soekarno Putri. Ada 3 aspek yang melatar belakangi pendirian perpustakaan dan museum ini di Kota Blitar, yakni aspek historis, aspek ideologi, dan akses empiris. Kota Blitar terkenal oleh keberadaan para pahlawan seperti Aryom Blitar, Supriyadi, dan Soekarno. Keberadaan museum dapat merawat ingatan dan sejarah tentang sosok Soekarno sebagai proklamator dan Presiden RI. Aspek ideologi, Soekarno dikenal sebagai tokoh yang memiliki ide, gagasan, dan pemikiran yang mendunia. Gagasan dan ideologi Soekarno adalah aset berharga bagi Indonesia dan setara dengan pemikiran tokoh-tokoh dunia lainnya. Aspek empiris, perpustakaan dan Museum Bung Karno melengkapi kompleks makam yang telah berkembang sebagai objek wisata yang didatangi banyak orang dari seluruh penjuru Indonesia. Halo guys, kunjungan keempat kita adalah Makam Bung Karno. Makam Bung Karno terletak di Blitar, Jawa Timur, dan memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan peristiwa politik pada masa itu. Setelah Presiden Soekarno wafat, pada 21 Juni 1970, Presiden Soeharto memutuskan untuk memakamkan beliau di pemakaman umum di Blitar, Jawa Timur, dekat dengan makam ibunya. Keputusan ini menuai protes dari keluarga besar Soekarno karena Soekarno berwasiat untuk dikuburkan di dekat Istana Bogor. Pada tahun 1977, pemerintah Orde Baru mulai merehabilitasi makam Soekarno dengan membangun museum yang lebih megah yang selesai pada tahun 1979 dan diresmikan dengan dihadiri sekitar 1 juta orang. Makam ini kemudian berkembang menjadi situs ziarah politik dan religius yang populer, tidak hanya bagi masyarakat umum, tetapi juga bagi politisi dan calon presiden. Halo guys, kunjungan terakhir kita adalah Masjid Ar-Rahman. Masjid Ar-Rahman merupakan masjid yang terletak di Kota Blitar, tepatnya di Jalan Ciliwung, Kabupaten Kidul, Jawa Timur. Masjid Ar-Rahman dikenal dengan arsitekturnya yang sangat mirip dengan Masjid Nabawi di Madinah. Memiliki gaya arsitektur yang sangat megah dan unik. Masjid Ar-Rahman kini tidak hanya dijadikan sebagai tempat ibadah, namun juga untuk tempat wisata religi bagi para wisatawan yang berkunjung ke Blitar.